Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjut untuk pertemuan keempat matematika ekonomi ya. Di sini Ibu akan menjadikan pertemuan 4 dan 5 itu dalam satu video pembelajaran, karena bisa kita bandingkan langsung nanti dari rumus-rumusnya, karena pelajarannya itu aplikasi dari fungsi linear juga, tapi dalam ilmu ekonomi dibawakan ke pajak dan subsidi. Ya, ini subsidi ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar fungsi linear, aplikasi yang terdekat itu ke permintaan dan penawaran, kemudian keseimbangan pasar, dan fungsi linear juga bisa kita aplikasikan dalam ilmu ekonomi itu dalam perhitungan pajak dan subsidi ya. Oke. Jadi pertemuan 4 itu pajak dan pertemuan 5 itu subsidi. Jadi nanti Ibu akan digabung saja biar lebih mudah membedakannya nanti ya di catatan. Oke, pajak dan subsidi sama dengan permintaan dan penawaran. Pajak dan subsidi itu juga berkebalikan. Kalau pajak itu adalah penerimaan negara ya, penerimaan negara. Kalau subsidi adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat, artinya itu pengeluaran bagi pemerintah atau negara. Kalau pajak penerimaan bagi negara, kalau subsidi pengeluaran bagi negara. Oke. Pajak ini, Ibu review sedikit. Pajak itu kan suatu iuran paksaan ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang sudah wajib pajak, yang sudah memiliki nomor wajib pajak, yang sudah bekerja, dibebankan pajak kepada kita, yang akan nanti digunakan untuk pembangunan nasional ya, misalnya pembangunan masjid, sekolah, jalan ya, itu pajak dari pemerintah ya, dari kita untuk kita gitu ya. Jadi kalau kalian nanti boleh baca referensi lain tentang pengertian pajak, kita langsung nanti kepada perhitungan matematika saja. Nah, kalau subsidi juga, subsidi itu bantuan pemerintah. Yang biasa disubsidi itu listrik ya, PLN, memberikan subsidi. Subsidi itu artinya apa? Misalnya bensin ya, atau BBM misalnya ini, tapi angkanya tidak pasti. Misal ya, angkanya misalnya BBM itu harga premium itu 7.000 kita beli, ternyata pemerintah membeli di atas harga itu, misalnya 7.500, sehingga 500-nya disubsidi oleh pemerintah. Sama dengan LPG, jadi kebutuhan-kebutuhan pokok biasanya itu disubsidi oleh pemerintah, artinya itu membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah, kalangan bawah ya. Nah, itu pajak dan subsidi. Jadi pajak itu dari sisi penerimaan pemerintah, kalau subsidi itu dari pengeluaran pemerintah. Nah, dalam fungsi permintaan, dalam aplikasi linear, kita hanya di sisi penawaran ya. Jadi penawaran pajak dan subsidi ya. Jadi kalau KID-nya kita nggak usah ganggu ya, KID atau permintaannya tidak ada berkaitan dengan pajaknya, tapi dari segi si penawaran. Oke ya, ini langsung Ibu gandeng rumusnya, jadi makanya langsung di ini, yaitu QST. T itu teks pajak ya, ada rumus A ditambah B, P dikurang T ya. Kemudian QSS ini untuk yang subsidi ya, subsidi. Nah, ada T, ada S ya, pajak dan subsidi. Kalau pajak subsidi A ditambah B formulanya, kemudian P ditambah S ya. Nih. Oke, kalau kita bikin di sisi PST ini A ditambah B Q tambah T, ini ada posisi plusnya, ini posisi negatif. Jadi ini udah rumus jadi ya, jadi kalian boleh langsung pakai saja, jangan. Oke, kemudian PSS subsidi A ditambah QS dikurang S, ini angka S ya, huruf S ya, maaf. Oke, S. Nah, nanti dalam perhitungannya kita mencari keseimbangan setelah pajak. Jadi T
Sebelumnya itu kan kita hanya belajar keseimbangan saja ya, nih E aja ya. Nah sekarang ada keseimbangan setelah pajak. Ada keseimbangan setelah pajak namanya ET, atau ada keseimbangan setelah subsidi. Ya, setelah subsidi berarti di sini ada E juga sebelumnya. Berarti E di sini E sebelum ya, kalau ada E sebelum. Kalau ini ada ET, E sesudah. Sesudah apa? Sesudah pajak. Kalau ES berarti sesudah substitusi. Kalau ini sebelum, ya, sebelum pajak atau sebelum subsidi ya, subsidi. Ibu sedang bikinnya substitusi, subsidi. Oke, maaf. Ya, berarti KIDE kita tetap pakai ya, KIDE di sini permintaan kita pakai digandeng dengan QST ya, QST. Kemudian PD atau PD sama dengan PST. Biasanya kan di sini kita gandengnya cuma KIDE sama dengan QS ya. Kadang sekarang ada pajaknya, ada subsidinya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian, nah ini perhitungannya, ini agak banyak rumus. Mudah-mudahan nanti tidak kebalik ya kita ya. Oke, pertama ada perhitungan tarif pajak dan subsidi. Untuk pajak, makanya Bu gandeng materinya itu pajak ini, subsidi di sini ya. Oke, ada tarif pajak yang dibebankan ke konsumen. TK, T kecil. K-nya konsumen, jadi PE aksen kurang P ya, PE. Biasanya kita kan belajar PE saja, QE di sini ya, Ibu bikin ya. Ini kan QE dan PE. Nah, kalau di sini nanti jadinya QE aksen, PE aksen karena dia sudah setelah pajak. Harga jumlah keseimbangan setelah pajak atau harga keseimbangan setelah pajak pakai aksen tandanya ya. Nanti kita langsung ke contoh soal. Kemudian nomor 1, kalau di subsidi dibebankan ke konsumen, ini S kecil ya, SK subsidi konsumen, ini pajak konsumen. PE kurang P aksen, kebalikan rumusnya. Kalau di sini aksen dulu, kalau di sini aksennya terakhir ya, makanya Ibu gandeng seperti ini. Kemudian untuk tarif pajak dibebankan ke produsen ya, ini kodenya produsen T, P, T kecil P. Ini adalah T dikurang TK. T-nya itu adalah tarif nanti ya. T di sini adalah tarif. TK yang mana? TK dari pencarian hasil ini nanti. Oke? Yang kedua, tarif subsidi yang dibebankan oleh produsen. Sama rumusnya, S kecil, maaf ya, S kecil SP sama dengan S. S di sini nanti tarif subsidi. Maaf, ini Ibu bikin lagi ya, tarif pajak. Nih, S kecil dikurang SK. SK yang mana? Ini yang kita cari nanti di awal ya. Oke, kemudian nomor 3, total pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Total. Yang ini ada tarif, yang ini ada total. Kalau total udah T besar kodenya. T besar, T kecil ini yaitu tarif tadi, tarif pajak. Oke. Dikali QE aksen. Lanjut, total subsidi yang dibayar oleh pemerintah S besar sama dengan S kecil tarif. S kecil bikin tarif ya, tarif subsidi dikali QE aksen. Oke, kemudian di sini total pajak yang dibebankan oleh yang berasal dari konsumen ya, ada TK besar, T besar, TK dikali QE aksen. Ini TK yang dari sini nanti. Kemudian total subsidi yang berasal dari konsumen, SK besar, SK dikali Q. Yang ada di sini ada 3 komponen, konsumen, produsen, pemerintah. Ini tarif ya, tarif dari konsumen, produsen, pemerintah. Kalau total, yaitu total dari konsumen, kemudian total dari produsen ya. Jadi rumusnya ada 5. Oke, total 2. Tarif 3. Tarif itu untuk
Di sini lagi ya Ibu ingatkan, tarif itu ada TK, TP, dan tarif. Oke, maaf ya. Tarif ada 2, total ada 3. Oke. Ya, tarif ada 2, total ada 3. Tarif konsumen, tarif produsen, total pemerintah, total konsumen, dan total produsen. Oke. Lanjut. Ini. Oke. Contoh soal, sudah Ibu bikinkan soalnya. Diketahui fungsi QD sama dengan 15 dikurang P, kemudian QS sama dengan 2P dikurang 6. Diminta agak banyak pertanyaannya ya, dicari keseimbangan pasar dan kuantitas di pasar. Ini jawab, tapi sebelumnya boleh Ibu dari soal yang seperti ini, panjang ini, boleh kita ringkas ya, Ibu bantu meringkaskan ya. Misalnya diketahui dulu, diketahui QD sama dengan 15 dikurang P, QS sama dengan 2P dikurang 6. Kemudian D sama diminta ya. Minta A itu carilah keseimbangan harga dan kuantitas pasar. Jadi yang di sini keseimbangan harga dan kuantitas pasar. Di sini ditanya adalah PE dan QE. Artinya apa? Sebelum pajak. Yang B. Jika pemerintah menetapkan tarif pajak 3, berarti di sini kita ketahui T-nya 3 ya. Maka tentukan keseimbangan baru. Keseimbangan baru ini di sinilah dia P aksen dan QE aksen. Keseimbangan baru itu adalah setelah pajak. Yang C, buatlah kurva ya, kurva gampang. Yang D, aja ya kurva. Yang D, berapa tarif dan total pajak yang dibebankan ke konsumen? Yang ditanya tarif berarti T kecil, TK, dan total pajak yang dibebankan produsen berarti T besar, TK. Yang E, berapa tarif dan total pajak yang dibebankan ke produsen? Berarti ini T kecil, TP, dan TP lagi yang besar tarif. Oke, yang F, berapa total penerimaan negara atas pajak? Ini adalah T saja ya. Nah itu. Oke, ini kita jawab. Oke, jawab itu yang pertama A ya, yang jawab dulu PE dan QE ya sebelum pajak. Berarti E sama dengan QD sama dengan QS. Maaf. Oke, langsung ya. QD-nya berapa? 15 dikurang P sama dengan QS-nya 2P dikurang 6. Kemudian pindah ruas 15, ini pindah ya plus 6. 2P tetap, ini pindah ke sini plus P. 15 ditambah 6 itu adalah 21. Ini adalah 3P. P sama dengan 1 dibagi 3. P sama dengan tuh, ini berarti P, PE. Ibu bikin di sini saja ya. Substitusi PE ke QD atau ke QS boleh. Ke QD aja ya. QD sama dengan 15 dikurang P. Q sama dengan 15 dikurang P-nya berapa? P-nya tuh 7. Q sama dengan QE, langsung kita bikin ya. 15 dikurang 7 adalah 8. Berarti titiknya adalah P QE, P berarti 7,8.